warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jovika Ramadhani, NIM 192111250. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu latar belakang penulisan tafsir fi zilal Al-Quran. Ada beberapa faktor yang mengilhami Sayyid Qutb sehingga ia berorientasi pada kajian Al-Quran. Hal tersebut dapat dilihat dalam jurnal akademik Al-Muqtataf tahun 1939, yaitu At-Taswir Al-Fani fi Al-Quran Al-Karim, di mana Sayyid Qutb mengemukakan aspek sastra dan estetika Al-Quran. Ide dasar dalam artikel-artikelnya kemudian diperluas menjadi sebuah buku dengan judul yang sama. Buku itu merupakan fondasi kajian Al-Quran Sayyid Qutb dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap munculnya kitab tafsir fi zilal Al-Quran. Orientasi Sayyid Qutb juga dipengaruhi dengan nuansa qiraah yang sejak kecil ia dengarkan di rumahnya selama bulan Ramadan. Pembacaan Al-Quran yang belum dimengerti makna dan maksud setiap ayatnya memberikan kesan yang kuat bagi Sayyid Qutb. Hal ini berlanjut ketika ia pergi ke Kairo untuk melanjutkan studinya. Kesan yang indah, sederhana, dan menyenangkan menjadi kompleks, sulit, berbeda setelah melakukan pembacaan terhadap pendapat-pendapat dalam kitab tafsir mengenai makna Al-Quran. Oleh karena itu, dalam usahanya menangkap makna atau memahami efek magis persentuhannya dengan Al-Quran saat itu, ia menulis komentarnya sendiri ke dalam sebuah buku. Dalam muqaddimah buku Taswir, ia menjelaskan metode dan harapannya atas buku tersebut. Ia berharap untuk menjadi seorang mufasir yang kompeten, mampu mengungkap maksud dan bersikap objektif terhadap Al-Quran, sehingga orang lain mampu merasakan keindahan kitab suci melalui penafsirannya. Menurut analisis Al-Khalidi, Sayyid Qutb tidak menyadari bahwa di kemudian hari metodenya tersebut menjadi sangat penting melebihi harapannya tersebut, karena pada saat ini karyanya tersebut dapat dikatakan sebagai model baru interpretasi Al-Quran. Pada mulanya, penulisan tafsir ini dituangkan dalam masalah Al-Muslimun edisi ketiga yang terbit pada Februari 1952. Sayyid Qutb mulai menulis tafsir secara serial di majalah, mulai dari surah Al-Fatihah dan diteruskan dalam surat Al-Baqarah dalam episode berikutnya dan berakhir setelah tulisannya sampai edisi ke-7. Hal ini disebabkan karena pada tulisan selanjutnya akan diterbitkan secara tersendiri dalam 30 juz yang diluncurkan pada setiap awal 2 bulan sekali dimulai pada bulan September. Janjinya itu ditepati dengan hadirnya juz pertama terbit pada bulan Oktober 1952. Bahkan pada periode antara Oktober 1952 dan Januari 1954, ia mengeluarkan 16 juz. Ketika beliau dimasukkan penjara untuk pertama kalinya, sekitar bulan Januari hingga Maret 1954, Sayyid Qutb berhasil menerbitkan 2 juz, yaitu juz 17 dan 18. Kemudian ia dibebaskan. Tetapi pada bulan November 1954, bersama ribuan ikhwan al-muslimin, ia ditangkap kembali dan dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Di masa awal penjara, ia tidak dapat melanjutkan penulisan kitab dikarenakan penyiksaan yang ia terima. Tetapi dengan bantuan dan penerbitnya, ia dapat melanjutkan tulisannya dan merevisi juz-juz sebelumnya. Dalam pengantar tafsirnya, Sayyid Qutb mengatakan bahwa hidup dalam naungan Al-Quran itu suatu kenikmatan. Kenikmatan yang tidak diketahui kecuali orang yang telah merasakannya. Suatu kenikmatan yang mengangkat umur hidup, memberkatinya dan menyucikannya. Sayyid Qutb merasa telah mengalami kenikmatan hidup di bawah naungan Al-Quran, sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ketika mau menulis tafsirnya, Sayyid Qutb sebenarnya khawatir karena ia melihat sangat mustahil untuk menafsirkan Al-Quran secara komprehensif. Lafal-lafal dan ungkapan-ungkapan yang ia tulis dan dirasakan tidak mampu sepenuhnya untuk menjelaskan apa yang dirasakannya terhadap Al-Quran. Selanjutnya, tentang proses tafsir jahiliyah dalam kitab fi zilal Al-Quran. Pada akhir tahun 1940, tepatnya di Mesir, ada Sayyid Qutb untuk pertama kali menjelaskan konsep jahiliyah modern dalam kitab karyanya
fi zilal Al-Quran, yang menurutnya adalah suatu keadaan yang lebih ditandai oleh dominasi manusia atas manusia daripada ketundukpatuhan manusia kepada Tuhan. Jahiliyah menurutnya ditunjukkan dengan adanya suatu sistem pemerintahan yang didasarkan atas nilai-nilai dan peranata-peranata buatan manusia, seperti demokrasi, monarki, dan kediktatoran, termasuk juga materialisme, komunisme, atau sistem filsafat lainnya yang tidak memberi tempat bagi Tuhan. Tafsir fi zilal Al-Quran ditulis oleh Said Qutb dalam 3 kondisi dan usia yang berbeda. Pertama, 3 tahun sebelum dipenjara, tahun 1951 sampai 1954. Kedua, 10 tahun saat dipenjara, tahun 1954 sampai 1964. Ketiga, setengah tahun di luar penjara, tahun 1964 sampai 1965. Pada akhir tahun 1951 sampai awal tahun 1954, saat sebelum masuk penjara, Said Qutb mulai menulis tafsir fi zilal melalui juz 1 hingga juz 16. Selama 3 tahun lebih itu, ia mampu menulis 16 juz. Pada periode tersebut, ia menulis tafsir secara cepat tanpa halangan yang berarti. Kemudian juz 17 hingga juz 27 ia selesaikan di dalam penjara Limanturah, Mesir, mulai Januari 1954 hingga akhir tahun 1964, dikurangi pembebasan sesaat di antara waktu tersebut. Dalam 10 tahun, ia menyelesaikan 11 juz, sedangkan juz 28 sampai juz 30 ia tulis di luar penjara pada akhir tahun 1964 hingga pertengahan 1965. Dari segi kualitas, ia menyatakan bahwa saat di dalam penjara, ia menulis tafsir pada kondisi yang lebih baik yang syarat dengan dakwah dan perjuangan, penuh penghayatan, perenungan mendalam, dan mental keimanan dibanding sebelum dan sesudahnya. Hal itu bisa dipahami bahwa di dalam penjara, dinamika kehidupannya terbatas oleh ruang dan waktu. Sering mendapat siksaan fisik, hari-hari yang terisi oleh kejenuhan dan keterkekangan, maka situasi seperti itu sangat berpengaruh dan mendukung pada produk tafsirnya. Dengan demikian, dapat dikategorikan bahwa dari 24 ayat-ayat jahiliyah dalam Al-Quran, baik yang secara harfiah menunjukkan arti jahiliyah atau yang dideskripsikan dalam bentuk kata jadiannya, tetapi juga masih dalam pengertian jahiliyah. Sebanyak 15 ayat diselesaikan sebelum masuk penjara, sedangkan sisanya sebanyak 9 ayat ditulis di dalam penjara. Meskipun demikian, penulis melihat bahwa hasil tafsir khususnya terhadap ke-24 ayat-ayat jahiliyah dalam fi zilal Al-Quran antara yang ditulis sebelum dipenjara dan yang ditulis saat dipenjara tidak ada perbedaan dari sisi kualitas. Hampir semua penafsirannya merupakan refleksi yang memberikan penjabaran teks, konteks, kontekstualisasi secara proporsional, dikombinasikan dengan ayat yang lain yang relevan, riwayat hadis atau pendapat ulama. Kadangkala beliau memberikan penafsiran terhadap sebuah ayat secara panjang lebar, tetapi juga sering hanya memberikan sepatah dua patah kata terhadap suatu ayat. Misalnya, ketika menafsirkan Al-Quran surat Maidah ayat 5, Al-Maidah surat ke-5 ayat 50 tentang hukum al-jahiliyah atau hukum produk hawa nafsu dan pemikiran manusia yang dipertahankan Bani Israel dan menolak hukum Allah yang dipopulerkan oleh Nabi Musa. Said Qutb secara panjang lebar memberikan penjelasan dan memberi penegasan bahwa makna jahiliyah telah ditentukan batasannya oleh Nas. Tetapi ketika beliau menafsirkan Quran surat Al-Ahzab surat ke-45 ayat 23 misalnya, tentang kebodohan kaum Ad berupa penolakan atas ajaran Rasulnya dan akibat yang diterimanya berupa kebinasaan mereka, Said Qutb hanya mengulang uraian ayat-ayatnya dan memberi komentar singkat. Jadi dalam banyak fakta yang ada menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kualitas antara ayat jahiliyah yang ditafsirkan sebelum dipenjara
dengan kitab berada di dalam penjara. Kenyataannya adalah bahwa panjang pendeknya suatu tafsir ayat-ayat jahiliyah sangat tergantung pada substansi ayat yang dikandungnya serta situasi dan kondisi sang penafsir dan lingkungan penafsir di mana ia berada dan dalam kondisi yang seperti bagaimana. Pengalaman apa yang baru saja dan paling mutakhir ia rasakan dan alami. Pencerahan pendidikan apa yang baru dan atau sedang ia geluti, dan seterusnya. Meskipun demikian, penulis melihat bahwa perbedaan kualitas antara yang ditulis di luar penjara dan saat di penjara tentu saja ada meski tidak signifikan. Aspek tipisnya, perbedaan kualitas antara tafsir yang ditulis sebelum di penjara saat di penjara menurut Hemat penulis adalah dikarenakan tafsir Fizilal Al-Quran telah banyak mengalami revisi sebelum naik cetak, baik yang dilakukan oleh Said Qutb sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya, ketika ia menafsirkan surat Al-Buruj, terutama saat memberikan penjabaran tentang Ashab al-Ukhdud. Qutb juga menyertakan gambaran tentang penyiksaan atas dirinya saat berada di penjara. Maka hal itu oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali selaku pengawas agama pemerintahan Mesir direvisi untuk tidak dicantum. Meski tujuan revisi tersebut adalah dalam rangka untuk mensensor terhadap tulisan yang mendiskreditkan pemerintahan Mesir. Tetapi ke depan, upaya Al-Ghazali tersebut justru memiliki implikasi positif bagi produk tafsir Fizilal itu sendiri, yaitu berupa keterhindaran dari aspek subjektivitas yang berlebihan yang tentu saja akan berdampak terhadap kualitas tafsir itu sendiri. Terkait dengan universalitas makna yang dikandung, ayat-ayat jahiliyah yang ditafsirkan Qutb yang telah hadir dan beredar di masyarakat adalah bentuk tafsir yang sudah direvisi, sehingga aspek konsistensinya dapat dipelihara meski tidak semuanya secara sempurna. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.